lagi sama podcast Botang Ngobrol Bareng. Dan sebentar lagi kita memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan pemuda-pemuda gitu ya. Dan pas banget di sebelah aku udah ada kakak-kakak yang tentunya masih muda atau berjiwa muda. Relatif muda. Mau menua. Berjiwa muda ya. Menolak tua ini. Baik, dari sebelah aku udah ada kasih apa nih? Saya Yudhistira Prasasta, biasa dipanggil Yudis. Oke, Kak Yudis ini dari mana sih, Kak? Saya asal Cipondo. Asalnya Cipondo. Terus dari komunitas atau apa nih? Boleh kenalan dong. Kalau per hari ini saya masih menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kota Tangerang. Itu Botang. Dan sebelahnya Waduh, saya dari mana? Silo, saya lupa. Kak siapa? Perkenalkan, saya Idung. Oke. Terkenal si Idung, nama asli itu Rido. Biasa dipanggil Idung aja. Oke. Itu Botang. Baik, Kak Idung dari mana, Kak Idung? Asal dari Cipondo juga, kebetulan. Kebetulan, tetangga kita. Tetangga ternyata ya. Ternyata pemuda Cipondo Luar biasa. Luar biasa. Ada di mana-mana. Tukang main. Luar biasa atau biasa di luar? Dua-duanya. Dalam sekarang. Oh, di dalam. Dari dalam, bener banget. Kita sekarang dari dalam, kita lagi ada di Sandwich Attack yang sudah menyediakan tempat untuk kita pada malam hari ini. Tentunya Kak Idung dan Kak Yudis. Sebentar lagi kita mau memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh tanggal 28 Oktober. Bentar lagi ya? Makanya aku nanya bersama pemuda-pemuda Kota Tangerang Asal ini. muda nih, Menolak tua. Menolak tua. Menurut Kak Yudis dan Kak Idung, pemuda saat ini itu seperti apa sih yang Kak Idung dan Kak Yudis perhatikan gitu? Siapa dulu nih? Boleh Kak Yudis dulu aja, nggak apa. Jadi gini, pemuda itu kan multi tafsir lah ya, banyak persepsi pemuda gitu kan. Cuma kalau dari saya secara pribadi, melihat pemuda itu jangan terbelenggu oleh faktor umur aja, tapi visi, semangat, terus kemudian harus lebih progresif ke depan pergerakannya gitu. Jadi lincah gitu, bertenaga ya kan. Itu pemuda gitu. Jadi jangan dibelenggu oleh usia, tapi dilihat dari daya jelajahnya, daya berpikirnya dan daya juangnya. Gitu. Wah, itu kelihatan anak muda tuh. Anak muda. Iya, Luar biasa. Menurut Kak Idung gimana? Kalau menurut saya, biar silaturahmi nggak terputus, minjem dulu 100. Itu Ya. namanya anak muda. Pemuda itu harus berkarya, brother. Utang. Oke. Dan menurut Kak Yudis dan Kak Idung nih ya, makna dari Sumpah Pemuda itu sendiri itu apa sih? Wah, Sumpah Pemuda dalam banget sih itu. Sedalam Republik Indonesia, weh. Nggak sedalam lautan biru? Cari cinta itu. Ya, artinya Sumpah Pemuda itu satu kesepakatan bersama, satu keinginan teman-teman pemuda ketika itu ya. Dan insya Allah sampai sekarang bahwa kita masih punya satu semangat yang sama untuk menjadi satu keluarga besar, satu entitas besar sebagai bangsa Indonesia. Tertuang juga kan di dalam butir-butir Sumpah Pemudanya itu, 3 poinnya itu ya, itulah yang menurut saya cikal bakal berdirinya Republik Indonesia. Bahkan sebelum proklamasi kan, jauh sebelum proklamasi, ternyata teman-teman pemuda punya visi bagaimana Indonesia ini harus menjadi satu negara yang satuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 1, bahwa negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Berat dengan pasal-pasal kedua. Iya dong, harus dong. Punya dasar kita ya. Kalau saya bingung kedua, kalau ngomongin soal Sumpah Pemuda, kita juga belum disumpahin sama pemuda. Sumpah serapah itu. Iya, aduh. Sumpah I love you. Sumpah Pemuda itu apa ya? Saya bingung sih Sumpah Pemuda itu. Kayaknya kalau Sumpah Pemuda itu ya janji pemuda yang nggak pernah pudar sih, kalau menurut saya sih. Karena pemuda yang terdahulu mungkin jadi pemuda yang pelopor kali ya. Pelopor. Visioner.
paling itu aja sih. Berarti Itu. peran pemuda itu dari dulu tuh memang sudah sangat berpengaruh Sangat hingga saat berpengaruh, ini, sangat, betul ya? Betul. Zaman dulu itu melawannya penjajah. Bener. Nah, menurut Kak Yudis dan Kak Idu, zaman sekarang pemuda itu melawan apa sih? Lawan arus. Yes, melawan arus betul. Karena hari ini sadar atau tidak, banyak bentuk penjajahan lain yang lebih visioner nih. Ya kan tantangan juga lebih visioner kan. Tantangan kebudayaan, tantangan ekonomi, tantangan mimpi saya pikir. Nah, inilah yang harusnya bisa dijawab bahwa jangan sampai anak muda sekarang itu patah di situ. Patah di mimpi, dijajah mimpinya, patah ekonominya, patah budayanya. Ya harus terus melawan, berjuang, memaknai kemerdekaan, memaknai entitas kesatuan Republik Indonesia melalui Sumpah Pemuda. Ya pemuda harus merdeka secara yang 3 poin tadi saya bilang, merdeka secara bermimpi, merdeka secara ekonomi, dan merdeka secara kebudayaan. Saya pikir itu. Oke, walaupun sudah tidak ada penjajah gitu Iya. ya, tentunya kita harus. Ini kan ada penjajahan gaya baru Penjajahan sebenarnya, gaya neokolonialisme namanya. Kalau agak serius sedikit ya. Neokolonialisme artinya penjajahan gaya baru, kita tidak dijajah secara fisik, tapi kita dijajah secara psikis, mimpi kita dijajah. No. Kita nggak boleh bermimpi tinggi, kita nggak boleh. Nah itu harus dilawan. Yang kedua secara ekonomi. Saya rasa hari ini anak muda harus sudah mulai berpikir kemerdekaan finansial dan kemerdekaan budaya gitu. Jangan kita dijajah budaya asing, yang Korea, yang Barat segala macam. Itu harus dimaknai betul oleh anak muda hari ini. Ya kita harus bangga dengan yang kita miliki hari ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Betul, karena kalau pernah aku Botak. baca gitu komentar gitu Iya. ya, iya negara kita sudah merdeka, tapi kita masih dijajah Masih nih, mungkin dijajah. menjajah seperti itu ya, Betul. untuk saat ini ya, dan itu Iya. salah satu peran pemuda sekarang untuk merdeka. Merdeka. Gitu. Kalau bicara sekali merdeka tetap merdeka. Kalau menurut gua beda, Ketua. Gimana? Jadi kalau pemuda itu sekarang udah dijajah dengan digitalisasi sebenarnya. Itu pintu masuknya dari situ sih. Iya, akhirnya kan dijajah dari digital ini, pemuda larinya pada main game lah. Jadi nggak kenal tuh nama-namanya ya pendahulu-pendahulu yang terdahulu. Iya. Begitu Ketua mungkin ya. Tapi main game ada bagusnya juga hari ini. Bagusnya Ada- di mana, Ketua? Ada e-sport. Oke. Olahraga Iya. olahraga elektronik lah e-sport ya, teknologi. Jadi ya kalau diarahkan ke jalan yang benar sih bagus sebenarnya. Tapi kan akhirnya dari digitalisasi ini kan ke bawah juga Ketua, maksudnya data-data yang data-data pribadi akhirnya kan Ya. terbawa juga, maksudnya kayak gitu. Gimana Botang? Kalau kalau menurut saya sih gini loh. Yang bahaya itu yang malas baca. Kalau dia masih mau main game tapi masih mau hobi baca, nggak bahaya. Bagus-bagus saja. Balance Kalau gitu saya ya. kalau saya nggak setuju, karena saya anti main game. Saya suka main game soalnya. Ya. Atau pada sakit Ketua, Iya. jadi penyakit. Benar sih, tapi saya nggak aman. Hobi ya berarti. Nggak hobi-hobi banget, ya buat ngilangin jenuh aja sih. Tapi adanya itu juga banyak kan pemuda-pemuda dan akhirnya terbawa karena digitalisasi, ada namanya pada main slot Ketua. Waduh. Itu kan bahaya juga, jadi virus, dan itu akhirnya dijajah oleh Betul. dia situs-situs judi online. Iya. Nah, Terus itu sih Ketua, itu Sekali lebih di era sekarang sih. Iya, betul, betul. Karena tadi era digitalisasi, Digitalisasi. jadi semakin mudah semua mengakses Iya, betul. kayak gitu ya. Sebenarnya itu ada baiknya, namun ada buruknya juga ya. Gini, era disrupsi itu, digitalisasi itu nggak bisa kita tolak, gitu. Artinya itu tantangan yang harus dijawab. Oke. Kalau kita bilang ini bahaya itu bahaya, ya mungkin dulu penemuan handphone pertama kali orang bilangnya bahaya, tapi kalau dimanfaatinnya bener ya bener, ya kan? Tinggal bagaimana kita mampu memanfaatkan dan sampai ke tujuan yang jelas. Makanya targeting dulu lah menurut saya. Tentukan positioning, tentukan target, baru kita berjalan. Nah, berarti itu emang tugas ketua KMPI kali ya. Ya, enggak lah, tugas seluruh pemuda lah. Iya, dari ketua KMPI dulu dong mengarahkan untuk para pemuda ya ke jalur yang benar. maksudnya. Iya. Berat amat jadi ketua KNP. Menurut Geser mengenai Kak Yudis nih, ketua KNPI gitu ya. Nah, organisasi kepemudaan seperti KNPI, Karang Taruna itu bermanfaat nggak sih untuk pemberdayaan pemuda lagi zaman sekarang nih? kalau saya nggak bicara yang lain ya, kalau bicara KNPI karena ini rumah saya pikir banyak hal yang bisa dilakukan di KNPI. Sangat positif sekali karena KNPI ini kan sebenarnya wadah. Jadi kalau kita cerita sedikit soal KNPI,
KNP itu kepanjangannya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sama seperti komite-komite lain yang dibentuk karena amanah undang-undang. Kalau sekarang kan Undang-Undang 40 tahun 2009 soal kepemudaan tuh. Nah, amanahnya adalah bagaimana KNP ini menjadi akselerator dan dinamisator wadah kumpulnya pemuda dalam bentuk organisasi kepemudaan. Macam-macam, ada OKP-nya itu ada kayak kemahasiswaan, ada yang under bawah partai politik pun ada. Kemudian ada keislaman, nasionalisnya ada. Jadi KNP itu wadah sebenarnya, dan isinya adalah organisasi-organisasi kepemudaan yang itulah yang kita dorong, kita akselerasi supaya mereka mau untuk berkegiatan dan bergerak maju gitu. Oh, jadi pengen ikut organisasi saya. Oh ya harus dong. Caranya bagaimana itu? Caranya masuk OKP ya. OKP itu organisasi kepemudaan. Oke. Kalau dari komunitas bisa nggak sih? Bisa. Jadi gini, KNP itu ada 3 unsur. Yang pertama unsur organisasi kepemudaan. Yang kedua itu unsur pemuda di wilayah ya. Pemuda di wilayah. Yang ketiga itu unsur profesional. Jadi profesional itu dalam arti ya dia misalnya dia fokus di hukum, teman-teman advokat misalnya bisa masuk KNPI, atau teman-teman pengusaha muda bisa masuk KNPI karena ada unsur dari profesionalismenya juga. Mau daftar? Mau daftar? Mau daftar kayaknya. Kayaknya saya Ini dari konten kreator nih. Kalau saya dari mana ya ketua? Dari mana-mana masih bisa masuk ini mah. Izin Di nanti mana-mana saya ada. daftar ya. Siap, pintunya banyak. Kalau gitu aku juga mau daftar bisa? Boleh. Aku punya pertanyaannya, aku sambil baca ya pertanyaannya. Jadi ada banyak program dari pemerintah atau Dinas Ketenagakerjaan dalam hal memberi edukasi seperti keterampilan melalui balai latihan kerja. Apa itu bisa menjadi bagian untuk membentuk bagian dari peran pemuda untuk saat ini? Program-program. Ya memang itu tugas pemerintah. Pemerintah kan ya apa sih kerjaannya kalau bukan bikin program kan? Yes. Ya yang penting menyentuh. Yang pertama itu. Yang kedua tidak hanya BLK lah. Saya pikir kepemudaan itu kan jadi gini, bicara pemuda itu nggak bisa bicara satu dinas saja. Pemuda itu cakupannya luas. Pendidikan, dinas pendidikan misalnya pasti menyentuh kepemudaan. Dinas kesehatan menyentuh kepemudaan. Dinas ketenagakerjaan tadi, Disnaker menyentuh kepemudaan. Sampai ada dinas yang spesifik khusus bicara kepemudaan, itu Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah makanya kegiatan-kegiatan ini sebaiknya sebelum mereka merumuskan kegiatan diskusi dulu harusnya ya sama teman-teman pemuda. Sehingga karena saya khawatir nih kegiatan yang dilakukan redundant aja, ngulang-ngulang tahun ke tahun. Ya kan? Sementara kebutuhan pemuda hari ini mungkin berbeda dengan kebutuhan pemuda 5 tahun yang lalu misalnya. Oleh karenanya terobosan kegiatan itu penting sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh pemuda itu sendiri gitu. Jadi bicara program itu oke, tapi bagaimana program yang memang benar-benar nyentuh langsung dan dirasakan oleh teman-teman pemuda pastinya. Kayak misalnya kita kontekstual lah ya, bicara hari ini soal kepemiluan. Nah ini case Bang Pol yang berperan. Hari ini ada Jambore Pemuda ya, Pak Idung, teman-teman pemuda diundang untuk dikuatkan secara kematangan mereka di kontestasi politik, bagi yang berkontestasi maupun yang memang dia berperan menjaga kondusivitas atau meningkatkan elektabilitas pemilih pemula ini supaya jangan sampai ada pemuda yang nggak menggunakan hak suaranya. Waduh, Kak Yudis ngomong kapan jadi Kak Yudis? Iya dong. Gak boleh golput ya? Janganlah, Jangan sampai ya. lah. Gunakan Bisa 5 tahun sekali masa nggak dipakai? Ya Allah sayang banget. Iya. Teman-teman jangan golput. Pilih tuh ada 5 tahun sekali itu nentuin kondisi kota sampai ke nasional. Pemimpinnya siapa itu 5 tahun sekali. Kalau nggak dipakai kan sayang banget. Sayang banget ya. Daripada lu tidur, Bro. Iya, lu mendingan ke TPS. Ke TPS, datang ke TPS. Tapi milihnya yang cerdas ya. Nah, ini nggak endorse ya, nggak endorse. Ini nggak ada endorse dari caleg manapun. Milihnya yang cerdas lah itu. Milihnya yang cerdas ya, tetap ikutin tren terkini, lalu sesuai dengan visi misi kedepannya seperti apa yang cocok, yang kan anak pas muda, gitu ya. Siapa sih yang nggak pegang HP Ya, sekarang? betul. Cari informasi gampang. Udah makin gampang ya. Iya. Berarti Kakak Yudis sudah dijajah dong kalau gitu. Dan pemanfaatan. Karena dunia dalam genggaman di sini. Dunia dalam genggaman, tapi yang pasti juga mungkin banyak banget, apalagi menjelang pemilu tadi seperti yang disebut ya, itu banyak banget berita-berita yang simpang siur, hoax dan yang lain sebagainya. Sebagai pemuda gimana nih menanggapi hal seperti itu gimana? Harus bisa mengedukasi. Makanya buat warga Kota Tangerang nih, terutama ada Botang kan di sini, bareng-bareng lah kita sebagai agen perubahan, agen pembaharu, agen informasi menyampaikan yang benar gitu. Artinya jadi gini,
Saya pernah baca salah satu pendapat Al-Ghazali kan, kalau kelompok fundamentalis itu ya yang dia menerima kebohongan tanpa verifikasi. Nah makanya perlu adanya penyampaian informasi ini, kayak ada Botang ya kan, ada KNPI, ada teman-teman influencer segala macam, sampaikan informasi yang benar sehingga teman-teman yang nggak tahu apa-apa atau menerima kebohongan ini bisa memverifikasi informasinya. Itu penting banget tuh Botang dan warga Kota Tangerang. Waduh. Iya. Menurut Al siapa tadi? Al-Ghazali. Al-Eldul ya. Oke, kayak di sini aku balik lagi ke KNPI. Untuk saat ini KNPI itu biasanya ada program apa sih yang juga bermanfaat untuk pemuda, terutama di Kota Tangerang seperti ini? Bermanfaat enggaknya sih balik lagi ke pemuda sih ya. Yang pasti kita setiap tahun selalu ada kegiatan yang memang ya itu tadi saya bilang harus kontekstual, balik lagi ke kebutuhan pemudanya itu sendiri. Makanya banyak kegiatan yang udah kita laksanain. Kemarin ada HUT KNP ya, kita ada musik, ada pameran UMKM, nah hari ini kita punya gedung baru nih, alhamdulillah difasilitasi oleh Pemkot Tangerang, punya gedung baru. Makanya bagi pemuda yang nggak punya venue atau tempat nih bikin kegiatan, pakai gedung KNPI gratis. Asik, gratis nih. Berarti komunitas saya bisa dong. Boleh. Ada acara ya. Boleh. Bayar listriknya aja yang penting. Gitu. Wah, menarik banget. Sebenarnya asik banget diskusi kita pada hari ini gitu ya. Mungkin ini last pertanyaan dari aku. Ya. Pesan untuk pemuda di seluruh Indonesia, khususnya untuk pemuda-pemuda di Tangerang, gimana Kak Idung? Apa? Pesan buat pemuda yang ada di Kota Tangerang ya, yang pertama jangan pernah namanya termakan hoax. Itu yang pertama. Pesan es teh manis enggak? Enggak. Dari tadi kita ngomong mulu. Iya. Silakan kamu minum dulu. Minum nih. Minum Botang ya. Boleh. Dari sandwich attack. Lanjut Kak Idung. Karena pesan dari saya buat pemuda, ya tetap semangat, jangan pernah menyerah, dan jangan termakan hoax sih untuk sekarang, karena dunia tuh udah semakin digital, paling itu aja sih. Oke, tunggu. Sebelum Kak Yudis lanjut jawab lagi, satu lagi, harapannya untuk pemuda. Nah, harapannya pemuda zaman sekarang jangan main judi online. Itu yang paling penting. Karena sudah apa? Sudah kalah terus, rungkan. Karena anak muda sekarang udah terjajah dengan itu, udah ketua. Udah gitu. Oh gitu ya Kak. Ya itu aja. Pokoknya termasuk bagian nggak? Makanya saya mengkampanyekan buat teman-teman muda jangan pernah main judi online. Itu aja. Itu paling bahaya, ketua. Betul. Oke, baik. Kak Yudis, gimana closing statement dan juga harapan dan juga pesan untuk pemuda, terutama di Kota Tangerang ataupun Tangerang? Pemuda itu potensinya besar, cuman kadang-kadang dia nggak sadar. Nah yang bahaya kan karena nggak sadar, makanya kenali diri sendiri, kenali potensi diri, tentukan target itu. Jadi on the track di jalurnya. Karena itu tadi saya bilang jangan dijajah mimpi. Mau mimpi aja takut kan, bahaya nih. Anak muda sekarang nih, mimpi aja yang tinggi, jalanin sesuai dengan rule-nya. Gitu. Selama nggak menyalahi aturan hukum dan agama, it's okay lah, jalan terus. Jadi iya, bercita-cita yang tinggi dan sampai pada cita-cita itu yang penting. Amin. Karena mimpi terbaik adalah mimpi yang diwujudkan, ya kan. Daripada mimpi doang nggak diwujudkan, itu. Karena pemuda apa ketua? Pemuda adalah Pemda. Apa itu? Pemda. Ada U-nya tengah. Kalau kata Soekarno, berikan saya 10 pemuda akan kuguncang dunia. Ini guncang slot. Waduh, jangan. Jangan pernah. Kalau itu aja Botang. Oke, harapannya gimana Kak Yudis untuk pemuda? Harapannya saya berharap ke depan ini kontekstual ya. Yes. Di 2024 besok banyak lahir calon-calon pemimpin dari anak muda dan sampai pada posisi-posisi yang strategis. Itu harapan saya. Makanya setiap pemuda yang dia punya niat nih, aku pengen maju, gue pengen nyalon, bismillah. Walaupun nanti legislasi, eksekutif, legislatif di anak muda semua, mudah-mudahan ada pembaharuan. Harapan saya itu. Keren Hidup banget. Kak Yudis. Sip. Keren
keren banget. Wah, sebenarnya masih banyak. Tadi ini aku pengen nyambungin lagi, tapi Boleh. mungkin lain waktu. Oke, Jadi lain kita akan waktu. ketemu lagi nanti Siap. ya. Mudah-mudahan kayak ini Amin, juga. siap. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di podcast ngobrol bareng Botong selanjutnya gitu ya. Aku Terima ucapkan kasih, terima Botong. kasih sudah hadir Terima kasih. malam hari ini, udah memberikan ilmu baru ataupun hal-hal baru kepada orang Tangerang. Semoga bermanfaat ya untuk orang Amin, Tangerang. amin. Tentunya aku juga mau ngucapin terima kasih untuk Sandwich Attack yang udah menyediakan tempat yang bagus banget hari ini, Keren. indoor gitu ya, keren banget. Yang udah nyediain tempat, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih, mungkin kita pamit ke orang Kasih, Tangerang. Botong. Segitu aja yang bisa buat bagikan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan orang Tangerang. Bye-bye. Minum dulu.